Drit, drit, drit. Suara ponsel bergetar terdengar kencang, mengusik keheningan, membuat Samudra terbangun. Dia melihat sekelilingnya, terkejut melihat Arzu memegang ponselnya. "Pacarmu nelpon," ucap Arzu sambil menunjukkan layar ponselnya. Samudra langsung mengambil ponselnya dari tangan Arzu. "Kau mau kemana?" Samudra tanya. "Aku mau sarapan di bawah bersama keluargamu," jawab Arzu sambil merapikan hijabnya. "Kau dandan?" tanya Samudra memperhatikan Arzu lebih cantik dari biasanya. "Dandan? Aku cuma nyobain lipstik pemberian Bisurti," jawab Arzu. "Kemarin Bisurti beli lipstik tapi warnanya tidak cocok untuknya. Bisurti memberikan lipstik itu pada Arzu. Bilang aja kau mau menggoda kakakku," pekik Samudra. Arzu tersenyum mendengarnya. "Kalau iya emang kenapa? Goda Arzu." Samudra terdiam. "Kakakmu kan duda sekarang," ucap Arzu sengaja memanas-manasi Samudra. Laki-laki tampan itu terlihat kesal. Elric memang duda incaran para wanita. Masih berstatus suami saja banyak yang suka apalagi udah duda. "Hapus," titah Samudra. "Apanya yang dihapus?" sahut Arzu. "Itu lipstik menormu," jawab Samudra. "Menor dari mana? Pucet gini," ucap Arzu sambil memegang bibirnya. "Menor tahu. Kau memang sengaja ingin menggoda kakakku," sahut Samudra. "Kau saja menggoda Felicia, kenapa aku tidak boleh menggoda kakakmu?" balas Arzu. Samudra terdiam. Arzu menyeka lipstik di bibirnya. Dia hanya ingin melihat reaksinya Samudra seperti apa. "Tuh Felicia nelpon kenapa gak diangkat?" ucap Arzu sambil menunjuk ponsel di tangan Samudra. Dari tadi Samudra mengabaikan telepon dari pacarnya. "Gak usah ikut campur," sahut Samudra. Arzu tak menghiraukan. Dia keluar dari kamar. "Ngapain pagi-pagi begini Felicia nelpon?" keluh Samudra. Dulu telepon dari Felicia begitu ditunggu-tunggu, sekarang entah kenapa dia merasa biasa saja. Arzu turun ke lantai bawah. Dia masuk ke ruang makan. Di sana ada Elric dan Diana. Arzu sedikit tegang. Orang-orang di rumah belum ada yang tahu Elric dan Diana sudah bercerai. Entah apa yang terjadi nanti. Suasana canggung akan terlihat jelas di antara mereka. "Samudra mana, Arzu?" Ibu Sonya bertanya. "Ada di kamar Mi," jawab Arzu lalu duduk bersama mereka semua. "Kamu ini istrinya kenapa gak ajak dia turun? Bisa-bisanya makan tapi suami gak urus," pekik Ibu Sonya. "Samudra sibuk mengurus pacarnya, Arzu bisa apa Mi?" balas Elric. Ibu Sonya dan lainnya tercengang dengan jawaban Elric. Apa Arzu harus menemani Samudra sampai selesai menelpon pacarnya? Atau mendengarkan kemesraan mereka? Tambah Elric. Ibu Sonya terdiam malu mendengar jawaban Elric. "Makanlah Arzu. Tidak perlu menunggu suamimu," titah Elric. Arzu mengangguk. Luci memutar bola mata malasnya. Entah kenapa Elric selalu membelanya. "Siapa yang menelpon pacar?" Terdengar suara Samudra masuk ke dalam ruang makan. Elric dan yang lainnya menoleh. Samudra menghampiri meja makan. Dia duduk di samping Arzu. Ini pertama kalinya dia makan bersama lagi setelah menjadi suami. Samudra menatap dingin Elric. "Ada angin apa Mas mau sarapan bersama kita?" Lagi marahan ya sama pacar? Goda Luci. Samudra terdiam. Sudah. Ayo makan, aku harus rapat pagi ini. Ajak Pak Hermawan. Dia tidak punya banyak waktu. Tunggu Pi. Elric menyahut. Semua orang menoleh ke arahnya kecuali Diana yang memilih menurunkan pandangannya.
Aku ingin memberitahu kalian sesuatu, ucap Elric. Ibu Sonya dan yang lain penasaran. Apa yang akan dikatakan Elric pada semua orang? Aku dan Diana sudah bercerai, sambung Elric. Apa? Ibu Sonya dan yang lain terkejut mendengarnya kecuali Arzu dan Samudra yang sudah tahu dari sebelumnya. Diana menundukkan kepalanya. Kedua netranya berkaca-kaca. Bukan karena sedih bercerai tapi karena sudah menyia-nyiakan orang sebaik Elric. Kamu sudah bercerai beneran, Rick? Ibu Sonya gembira menyambutnya. Dari dulu dia ingin sekali Elric bercerai dari Diana. Bahkan berbagai cara dilakukan biar Elric berpaling darinya. Luci tersenyum senang. Yang ditunggu-tunggu sampai juga. Lelah dia melihat kakaknya mau aja jadi babu gratisan. Iya Mi. Aku dan Diana sudah sepakat bercerai. Tinggal menunggu perceraian resmi secara hukum, jawab Elric. Dia tahu hal ini tidak nyaman didengar Diana. Tapi kabar ini harus disampaikan agar tidak terjadi fitnah untuk kedepannya kalau Elric tidak lagi serumah dengan Diana. Mami senang mendengarnya. Memang sudah seharusnya kamu menceraikan Diana. Sebagai istri Diana gak bisa melakukan tugasnya, sama aja kan kayak gak punya istri, ucap Ibu Sonya. Lega mendengar Elric cerai. Tak perlu repot-repot memisahkan. Betul kata Mami. Mas Elric akan lebih bahagia kalau punya istri yang sehat dan bisa memberikan keturunan, tambah Luci. Arzu berdeham. Dia panas dengan ucapan mertua dan adik iparnya. Mereka berdua terdiam. Mbak Diana datang ke rumah ini dengan niatan baik. Aku berharap kita semua melepas Mbak Diana pergi dari sini juga dengan baik-baik. Biar bagaimanapun Mbak Diana pernah menjadi keluarga kita. Meski sudah tak bersama Mas Elric, alangkah baiknya kita tetap memperlakukannya sebagai keluarga. Bukan orang kita harus kita hujat, ujar Arzu. Dia geram dengan mereka berdua. Diana sudah jadi mantan istri masih saja disakiti. Rasanya penderitaan Diana seperti kurang. Ibu Sonya dan Luci tak bisa berkata-kata. Kalau Arzu sudah melawan belum tentu mereka bisa membalasnya. Arzu benar. Diana tetap Diana. Wanita yang memiliki martabat dan kehormatannya. Kami bercerai bukan karena Diana salah ataupun punya kekurangan. Tapi karena aku yang salah. Aku yang sudah lebih dulu menyakitinya, maka dari itu kami berpisah, tambah Elric. Arzu dan Diana menoleh ke arah Elric. Tak sedikit pun Elric membuka aib Diana di depan keluarganya. Justru dia menyalahkan dirinya sendiri. Agar nama Diana tetap baik keluar dari sana. Terima kasih Mas, ucap Diana. Air matanya bercucuran. Terharu Elric tetap menjaga martabat dan kehormatannya. Elric mengangguk. Laki-laki yang baik tidak akan membuka aib wanitanya meski dia salah sekalipun. Karena Allah saja menjaga aib hambanya, batin Arzu. Sungguh dia bangga dan kagum dengan Elric. Seberapa besar Diana menyakitinya tetap menjaga marwah Diana agar tidak jadi omongan orang lain. Samudra bosan mendengar drama rumah tangga. Kalau bukan karena ada Arzu di situ mana mau dia ikut mendengarkan. Papi ucapkan selamat kamu sudah menjadi duda. Dengan begitu kamu bisa nikah lagi, ucap Pak Hermawan. Dia tak menyangka Elric mau melepaskan Diana yang penyakitan. Kalau dia sudah pasti dari awal langsung dibuang. Kali ini aku tidak suka dengan ucapan selamat dari Papi, maaf Pi. Aku duda bukan sebuah prestasi ataupun pencapaian yang menggembirakan. Tapi sebuah kegagalan yang sudah kulakukan, sahut Elric. Pak Hermawan terdiam. Ya begitulah Elric. Selalu baik seperti kakeknya. Terlalu lurus untuk jadi orang jahat. Mari makan. Pagi ini kita bisa makan bersama. Lengkap. Hanya kakek yang tidak ada, ajak Elric. Mereka semua mengangguk.
Sarapan pagi ini memang lebih ramai. Tolong ambilkan piringku. Titah Samudra. Arzu mengangguk. Dia mengambilkan piring untuk suaminya. Arzu, maaf, aku butuh sayur bayam di dekatmu. Elric minta tolong. Iya. Arzu belum selesai bicara Samudra sudah lebih dulu menyodorkan sayur bayam pada kakaknya. Makasih, ucap Elric. Samudra malas menjawab. Mbak Diana, aku tuangkan buburnya ya. Ucap Arzu. Dia duduk tak jauh dari Diana. Iya. Makasih Arzu, sahut Diana. Arzu dan Elric dua orang yang baik dan sayang padanya. Mereka tetap memperlakukannya dengan baik meski dia sudah terbukti bersalah. Arzu mengangguk diiringi senyuman manis. Dia menuangkan bubur dari panci kecil ke mangkuk. Ini bubur terakhir buatan Mas Elric untukku, ucap Diana. Mungkin besok, lusa dan seterusnya, tidak ada lagi bubur penuh cinta buatan Elric lagi. Kesempatan indah itu sudah tergores tinta yang kotor. Gambar yang seharusnya indah rusak dan tak bisa dinikmati keindahannya lagi. Iya, Mbak harus kuat. Aku yakin dimanapun Mbak berada nanti, kebaikan akan selalu datang selama kita juga baik, sahut Arzu. Diana mengangguk. Ayamnya jauh. Celetuk Samudra. Arzu menoleh. Sepertinya Samudra caper padanya. Nih. Elric lebih dulu mengambilkan. Aku tidak selera lagi makan ayam. Kelihatannya gak enak, ucap Samudra. Tak mau ayam yang diambilkan kakaknya. Kau mau ikan, sayang? Tanya Arzu. Samudra terdiam. Gengsi mengakuinya tak dikira naksir istrinya lagi. Enak aja. Dia tidak mau Arzu ger. Aku ambilkan. Arzu hendak mengambil ikan tapi Elric lebih dulu mengambilkannya. Aku tidak suka ikan. Banyak duri, ucap Samudra menolak bantuan Elric padanya. Elric geleng-geleng kepala. Mendengarnya. Tadi ayam gak mau sekarang ikan gak mau juga. Terus kamu mau apa sayang? Tanya Arzu diiringi senyuman manis. Samudra memperhatikan istrinya. Kalau dilihat-lihat istrinya cantik. Dia jadi gugup dan tegang melihatnya. Aku mau tahu, jawab Samudra. Bukannya kau tidak suka tahu? Celetuk Elric. Dari kecil Samudra mana doyan tahu. Terserah aku mau makan apa. Kenapa Mas Elric ikut campur? Sahut Samudra. Elric terdiam. Aneh dengan sikap Samudra pagi ini. Ya udah aku ambilkan tahunya. Arzu mengambil tahu lalu meletakkan di atas piring suaminya. Sial. Kenapa jadi harus makan tahu? Gara-gara Mas Elric nih, batin Samudra. Dari dulu dia tidak suka tahu jadi harus makan tahu demi gengsinya. Arzu, aku mau ikannya, tolong ya. Elric menunjuk ke arah ikan di depan Arzu. Iya Mas. Arzu menyodorkan ikan pada Elric. Sepertinya Mas Elric sengaja caper, gumam Samudra geram melihat Elric minta tolong pada istrinya. Kamu mau kemana? Samudra bertanya melihat Arzu sudah rapi dan cantik. Mau mengantar Mbak Diana ke panti asuhan, jawab Arzu. Dia sudah janji pada Diana mau ikut ngantar. Ngapain? Tanya Samudra. Mbak Diana kan akan tinggal di sana. Hari ini aku dan Mas Elric mau mengantarnya pindah, jawab Arzu. Dia sedih memikirkan Diana akan tinggal di panti asuhan. Pasti ini berat untuknya. Sebuah kesalahan yang merugikan dirinya sendiri. Apa? Kau dan Mas Elric? Samudra memastikan. Iya. Emang siapa lagi yang peduli sama Mbak Diana kalau bukan aku dan Mas Elric? Jawab Arzu. Semua orang di sana mana mau mengantarkan Diana ke panti asuhan.
Arzu sebagai mantan iparnya dan juga sudah menganggap Diana sebagai saudara tentu akan ikut mengantarnya. Samudra terdiam. Elric sengaja sekali ingin berduaan terus dengan istrinya. Aku berangkat dulu ya mas, ucap Arzu. Samudra malas menyahut. Oh ya lupa. Kamu mau ikut mas? Tanya Arzu. Siapa tahu Samudra mau ikut mengantarkan Diana. Ngapain aku ikut? Gak penting. Jawab Samudra. Mas, kamu kan mantan iparnya Mbak Diana. Apa salahnya kamu ikut? Sahut Arzu. Aku mau nelpon pacarku. Lebih penting dari itu. Kalaupun aku ikut nanti kamu yang balas Samudra. Meski di hatinya dia tak rela Arzu berduaan dengan Elric di sana. Mana Elric duda yang mencari istri baru? Siapa yang Justru aku senang kamu gak ikut. Aku bisa berduaan dengan Mas Duda, balas Arzu. Apa kau bilang? Mas Duda. Samudra heran mendengarnya. Iya. Mas Elric kan udah Duda. Panggilannya Mas Duda, jawab Arzu. Samudra terdiam kesal mendengar jawaban Arzu. Duluan ya sayang. Silahkan telpon pacarmu. Aku tidak keberatan kok kalian bertemu, ucap Arzu pamit. Samudra hanya diam memperhatikan Arzu keluar dari kamarnya. Sial. Mereka sengaja berduaan. Samudra kesal. Arzu dan Elric jadi sering bersama. Non. Bisurti menghampiri Arzu yang hendak turun. Bisurti, sahut Arzu menghentikan langkah kakinya. Dia menatap wanita paruh baya itu. Bibi mau ikut. Boleh ya. Bisurti juga cukup dengan Diana. Dia ingin ikut mengantarnya. Boleh. Mbak Diana pasti senang banyak yang mengantarnya, jawab Arzu. Kasihan Diana. Di rumah ini hanya Elric, Bisurti dan dia yang peduli. Bisurti tersenyum senang. Mereka berdua turun ke lantai bawah. Elric dan Diana sudah ada di sana. Mereka sudah siap untuk pergi ke panti asuhan. Kamu gak sibuk ikut mengantarku, Arzu? Tanya Diana. Enggak, Mbak. Hari ini aku libur, jawab Arzu. Makasih ya Arzu. Diana terharu. Arzu begitu baik padanya seperti saudaranya sendiri. Iya Mbak. Ada Bisurti juga, sahut Arzu. Diana menoleh ke arah Bisurti. Dia juga berterima kasih padanya. Bisurti memeluknya. Diana sudah seperti anaknya. 3 tahun mereka bersama di sana. Banyak kenangan yang sudah terukir. Sampai di panti asuhan, Elric, Arzu dan Bisurti mengantarkan Diana ke ruangan tempatnya tinggal. 1 kamar tidur untuknya. Lengkap dengan fasilitas yang sudah disediakan Elric. Semalam Elric menelpon ibu panti untuk minta izin agar bisa mengirim barang-barang yang dibutuhkan Diana selama tinggal di sana. Jaga dirimu baik-baik ya non. Bibi pasti akan merindukanmu, ucap Bisurti sambil memegang kedua pipi Diana. Iya Bi, sahut Diana. Kedua netranya berkaca-kaca. Kami akan menyempatkan datang ke sini kalau ada waktu, Mbak, tambah Arzu. Terima kasih Arzu, sahut Diana. Tangisnya pecah saat Arzu mengatakan itu. Seakan ini perpisahan untuk mereka. Entah besok atau lusa mereka bisa bertemu atau tidak. Arzu mengangguk. Bisurti mencium kening Diana. Mengelus kepalanya lalu mundur ke belakang. Memberikan kesempatan untuk Elric bicara. Dengan Diana. Aku bukan suamimu lagi. Tapi tanggung jawabku akan tetap aku lakukan untuk membuatmu tidak kekurangan di sini, ucap Elric. Diana menangis mendengarnya. Begitu banyak kebaikan Elric tak terhitung. Sebesar apapun dia menyakitinya seakan tak mengurangi kebaikannya. Semoga Allah membalas kebaikanmu mas, ucap Diana. Amin.
Elric ikut sedih. Kedua netranya berkaca-kaca. Arzu tak kuasa melihatnya. Dia memalingkan wajahnya. Air matanya menetes di pipinya. Dia tahu Elric mencintai Diana begitu besar. Jika seandainya Diana tidak berkhianat, mungkin mereka akan jadi pasangan yang bahagia dan menua bersama. Setelah itu, Arzu dan Elric keluar dari kamar Diana. Bisurti masih di dalam untuk memijat Diana untuk yang terakhir. "Mas, aku dengar Mas Donatur tetap di sini," ucap Arzu. "Iya. Dulu panti asuhan ini hampir ditutup. Tidak ada dana. Aku mempertahankannya dan menjadi donatur utama di sini. Biar bagaimanapun panti asuhan ini rumah untuk anak-anak yang tidak seberuntung kita," sahut Elric. Dari situlah Elric bertemu Diana. Memang takdir tidak bisa ditebak kemana arah dan tujuannya. "Mulia sekali hatimu, Mas," ucap Arzu. "Bukan mulia, tapi tanggung jawab," sahut Elric. Arzu menoleh ke arahnya. "Aku kaya. Punya banyak uang. Tapi semua uang itu dititipkan padaku untuk membantu banyak orang. Panti asuhan ini salah satunya," jelas Elric. Arzu tersenyum mendengarnya. "Aku mau ikut main bola, Arzu," ucap Elric melihat anak-anak main bola. "Emang bisa?" tanya Arzu. "Kau meragukan kemampuanku? Gini-gini dulu timku juara pertandingan bola," jawab Elric. "Kirain kamu cuma jagain kulkas Mas biar dingin," ucap Arzu. Elric tersenyum tipis mendengarnya. Kemudian dia ikut anak-anak main bola di lapangan. "Om, mau jadi bapakku?" salah satu anak bertanya. "Kenapa kau tanya seperti itu?" sahut Elric sambil berjalan dengan bocah itu. "Aku butuh bapak yang tampan, tinggi, berharisma, dan kaya seperti Om," jawabnya. "Itu impian semua anak," ucap Elric. Dia tertawa kecil mendengarnya. Elric mengelus kepala bocah itu. "Setiap kesana pasti bilang begitu. Kau belum menemukan bapak yang sesuai kriteriamu?" tanya Elric. "Belum, Om. Standarmu ketinggian bocah. Coba kau nyari bapak yang baik dan bertanggung jawab," ucap Elric. "Tapi beli beras butuh uang. Matre sekali ini bocah. Untung masih kecil lucu," batin Elric. Dia merangkulnya. "Om, cewek cantik itu masih jomblo." Dia menunjuk Arzu di teras sana. "Memang kenapa kau tanya seperti itu?" Elric bertanya balik. "Bolehlah jadi istri untuk bapakku. Setidaknya dapat ibu dulu bapak nyusul. Kau ini. Tadi nyari bapak sekarang nyari ibu." Elric mengelus kepalanya. Bocah itu tertawa. "Wanita cantik itu pantas jadi istrinya Om," ucapnya sambil menunjuk ke arah Arzu di sana. Elric terdiam. Dia tersenyum tipis. Arzu memang wanita idaman. Siapa yang tidak menginginkannya? Sayang, Arzu istri dari adiknya. Minum dulu. Arzu memanggil anak-anak untuk minum. Dia membawa satu kardus botol air mineral.